Halo, perkenalkan nama saya Siti Syariah Lestari. Saya mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Bakri. Dengan pembuatan video ini, saya ingin mengerjakan UAS komputer bisnis. Baik, di sini saya sudah ada data. Seperti yang kalian lihat, sini sudah ada datanya. Kemudian kita membuat pivot table dari data ini. Caranya kita klik di sini, kemudian insert, kemudian kita bikin pivot table, terus yang kita bikin worksheet baru, terus locationnya di sini boleh, terus oke. Nah, kemudian di sini udah muncul pivot table-nya, terus kita mau bikin table, misalnya segmen, rows-nya segmen, value-nya itu sales. Nah, kemudian di sini ada dari ini segmennya, ini salesnya, terus kemudian kita buat persentase dari si salesnya ini. Nah, untuk cara membuat data grafik dari persentasenya ini, kita bisa aja pakai rumus ini dibagi dengan totalnya, nanti kita ubah ke persen. Yang ini juga sama, ini dibagi ini dibagi ini. Nah, ini kita kasih nama data grafik. Ini perbandingan persentasenya. Kemudian kita merge. Ini kita rubah ke persentase. Kemudian oke. Ini karena 70%, sisa dari 100% itu gini, 1 dikurangi gitu, 71 ditambah 29 sama dengan 100% gitu kan. Jadi ini perbandingannya. Kemudian kita bikin pivot table yang kedua, perbandingan yang kedua untuk membandingkan si ini, untuk membandingkan salesnya sama diskonnya dan profitnya. Oke, caranya sama, kita ke pivot table, kita klik di sini, kita bikin pivot table, kita ke sini, locationnya misalnya di bawah sini, kita pencet oke. Kemudian tadi kita itu mau membandingkan nilai salesnya, diskonnya, sama profit. Itu. Kemudian ini udah ada sales, diskon sama profit, sama satu lagi kayaknya kita pakai price each. No. Quantity. Nah, gini.
Kemudian kita bikin duplikasi dari data ini supaya nanti buat bikin grafik dan dashboardnya. Ini udah sama ya. Kemudian ini namanya panel, ini panel 1. Ini panel 2. Kemudian kita bikin panel 3. Sama juga caranya, kita buat pivot table. Kemudian untuk di panel 3-nya kita itu mau membuat pivot table perbandingan dari profit, tapi sesuai dengan ini, sesuai dengan country-nya aja ya. Oke, kita buat pivot table. Di sini kita buat profit berdasarkan country. Oke, di sini udah ada. Kemudian sama kita bikin persentase perbandingan persentase, seperti tabel yang ini. Oke, kemudian kita jadiin persen. Wait, ini ada salah data. Tadi aku pakai auto, ternyata nggak bisa ya, jadi kita ulang aja. Sorry. Kita ulang, ini jangan ini dibagi dengan ini. Oke, ini udah langsung ke persentase ya. Ini sorry. Ini jumlahnya 100, oke. Kemudian kita buat perbandingannya ya. Berarti kalau di sini 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini. Oke. Ini udah kita buat grafik perbandingannya ya.
Kemudian sama nih kayak kita di panel 2 ini, supaya kita bisa bikin grafik sama dashboardnya nanti, kita copy aja. Oke, kemudian kita mau buat panel selanjutnya, itu panel 4. Untuk panel 4 kita akan membuat tabel ini berdasarkan kategori dari quantity, dari sales, dari profit. Caranya sama, kita bikin pivot table, location, taruh di panel sini, oke. Terus rows-nya itu berdasarkan kategori. Mana kategori? Kok nggak ada? Sebentar. Oke teman-teman, jadi di data aku salah namain, harusnya tadi aku bilangnya product line ya. Itu sama kayak kategori. Jadi di sini harusnya kita product line terus quantity. Sini udah ada datanya, kemudian kita bikin panel 5-nya itu sama kategori dan salesnya. Sales. Oke. Kemudian di panel 6 sama, tapi kita ini membandingkan profit berdasarkan kategorinya. Kita bikin pivot table di sini, profit. Oke. Oke, selanjutnya itu kita buat ke panel selanjutnya. Nah, di sini itu kita mau bikin pivot table berdasarkan sebentar. Shift mode. Sebentar. Oke, maaf tadi saya di data ternyata ada yang salah. Kita nggak jadi pakai shift mode. Kita akhirnya urutkan data berdasarkan profit per tahun, per bulan gitu. Jadi caranya sama, kita buat pivot table berdasarkan tahun,
profit. Oke, kita buat lagi panel 8 yang berdasarkan bulan. Dari sini 1 Januari, 2 Februari, 3 dan seterusnya sampai Desember. Mungkin untuk pivot table cukup, kemudian kita bakal buat dashboardnya. Wait, kita bisa buat dashboard, terus kita buat template-nya. Kita buat template-nya dulu, nanti kembali lagi setelah template udah jadi. Oke, kira-kira segini gambarannya. Nggak tahu kotaknya bakal kelebihan atau kekurangan, nanti kita bisa sesuaikan lagi. Kemudian kembali ke pivot table, kita itu pertama mau buat grafik, bukan grafik,